Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 oleh Titin Pridayati SE, calon guru penggerak Angkatan 10. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa peserta didik adalah sebuah kertas kosong yang perlu saya tulis dan isi sesuai keinginan saya. Saya beranggapan dalam proses belajar di kelas selalu berpusat pada guru dan sedikit melibatkan siswa. Saya cenderung menuntut mereka mengerjakan tugas supaya materi cepat selesai tanpa menuntun mereka dalam mengerjakan tugas tersebut. Saya kurang kreatif dalam pembelajaran karena hanya menggunakan metode ceramah dan sedikit berdiskusi dengan siswa. Karena saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting dari memahami karakteristik siswa. Saya tidak memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa karena masih terpaku pada cara yang lama. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini, membuat saya menyadari bahwa pertama harus memperbaiki dengan mulai memisahkan pengertian pendidikan dan pengajaran. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini pendidikan harus berpusat pada murid, dan murid. Sedangkan pengajaran adalah suatu proses untuk menyampaikan pengetahuan dengan penuh kasih sayang serta kebijaksanaan. Pendidik berperan sebagai penuntun atau pamong, bukan menuntut. Sebagai pamong dalam proses pembelajaran, mampu menuntun anak cara belajar yang baik dan berinteraksi dengan anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian dalam memahami makna trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di mana seorang pendidik di depan harus mampu memberi teladan. Kemudian Ingmadyo Mangunkarso, seorang pendidik di tengah harus mampu membangun kekuatan dan terus berkarya. Tutwuri Handayani, seorang pendidik di belakang mampu memberi dorongan. Sebagai pendidik, saya harus mampu memberi teladan, memotivasi, dan mendorong siswa untuk bergerak maju, menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mereka mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Dengan mengikuti proses pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, saya adalah seperti seorang petani dan para siswa saya adalah benih. Jika biji jagung disemai dan ditanam di tanah yang subur, dipelihara, dijaga dari segala hama, maka akan menjadi jagung yang berkualitas. Tetapi jika benih jagung tidak dirawat dengan baik, sekalipun ia tumbuh, tapi hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, sebagaimanapun benih yang kita semai, tetap harus kita pelihara. Saya harus mampu memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh, berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah, serta berorientasi pada peserta didik dan berpusat pada peserta didik, atau menghamba dengan melayani mereka dengan sepenuh hati.
Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal segera saya terapkan adalah menjadi teladan yang baik bagi rekan sejawat, bagi pendidik, serta bagi lingkungan sekolah. Kemudian memahami bakat, minat, dan latar belakang dari setiap peserta didik. Lalu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, di mana siswa di sini sebagai pusat, guru sebagai penuntun. Lalu berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua murid, dan kepala sekolah dalam menciptakan pembelajaran berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih.